istilah dalam filsafat terkenal sekali ya. Meskipun kalian mungkin ya tidak kenal. Sumum, kamu ngertinya kan bukan sumum bonum, sumum bukmun umyun. Iya. Fahum layak kilun. Oke, kalau dalam filsafat moral yang dimulai Socrates dan kawan-kawan itu ada istilah summum bonum. Summum bonum itu kebajikan tertinggi. Kalau di Socrates kan ketemunya pengetahuan. Nanti di Aristoteles ketemunya kebahagiaan. Oke, kalau katanya Immanuel Kant, bukan kebahagiaan saja. Summum bonum itu. Summum bonum itu kebahagiaan dan kebajikan. Imperatif kategoris tadi. Karena dia bukan teleologis, tidak. Kebahagiaan itu boleh jadi tujuan. Jadi kalau di Immanuel kan gini loh. Kalau kamu baik, menjalankan kewajiban moral, kamu akan bahagia. Pasti. Tapi bahagia jangan dijadikan tujuan. Kalau kamu belum bahagia, Pak, saya sudah bermoral sekali kok belum bahagia, ada yang salah. Pasti karena ketika kamu melakukan perbuatan moral itu, kamu punya motif lain selain perbuatan itu sendiri. Karena motifmu tidak terpenuhi, terus kamu kecewa dan tidak jadi bahagia. Jadi rumusnya itu. Pak, saya itu sudah rajin, tekun, baik hati, tidak sombong. Kok hidupku susah terus, Pak? Ada yang salah pasti. Harusnya kalau kamu sudah baik hati, tidak sombong, suka ngutangi, itu harusnya hidupmu damai. Kenapa kok enggak? Harusnya bahagia, kenapa kok enggak? Pasti ketika kamu tadi baik hati, tidak sombong, dan macam-macam tadi, ada motif lain. Yang motif itu enggak terpenuhi, terus kamu kecewa, jadi hidupmu sumpek. Saya sudah ngasih sedekah loh Pak, harusnya kan kembali 700%. Ah ini tidak kembali-kembali, tak tunggu-tunggu sudah berbulan-bulan. Ya salahmu dewe. Kalau ingin berbuat baik, tidak boleh ada motif balik. Kalau motif balik itu namanya dagang. Ya kan? Lu mau sedekah apa mau dagang? Kalau mau dagang ya investasi ya. Ini saya bukan sedekah ya, investasi. Karena nanti untungnya 700% lumayan. Kalau kamu ada orang sedekah begitu, ya nanti kalau sudah untung bagi-bagi ya Pak, keuntungannya lagi. Enggak, kebaikan tertinggi itu ada dalam kebajikan. Melakukan perbuatan moral tanpa pamrih. Yang dari situ pasti lahir kebahagiaan. Itulah summum bonum. Itu maunya Immanuel Kant. Terus sudah ya, sudah mau 9:30. Ini kalimatnya bagus dari Immanuel Kant. Morality is not properly the doctrine of how we may make ourselves happy, but how we may make ourselves worthy of happiness. Jadi moralitas itu bukan doktrin yang membuat kita bahagia. Tapi bagaimana kita layak untuk bahagia. Oh, itu mikirnya harus dalam, mikir quotes ini. Jadi kalau kita melakukan tindakan bermoral tadi, menjalankan kewajiban-kewajiban moral tadi, kita sebenarnya sudah layak untuk bahagia. Kok kita belum bahagia? Ya kayak tadi, pasti ada yang salah dalam proses bermoral kita. Mungkin tidak diawali dari goodwill. Niatnya sejak awal, motifnya sudah keliru. Prosesnya juga bukan imperatif kategoris, tapi imperatif hipotetis. Perilaku kita
tidak manusiawi. Sedekah mungkin tapi sambil menyakiti orang lain. Atau tidak universal. Itu hanya baik versimu. Sehingga kamu galau kalau ada orang lain beda denganmu. Karena kebaikanmu ternyata tidak universal. Padahal kalau kita bermoral secara benar, pasti kita bahagia. Kalau tidak, cara bermoralnya yang keliru. Nah, itu nasihat dari Al-Mukarram Immanuel Kant. Terus, ini juga tentang moral. In law, a man is guilty when he violates the right of others. In ethics, he is guilty if he only think of doing so. Dari perspektif hukum, dalam hukum, seseorang itu salah kalau dia melanggar haknya orang lain. Tapi dalam etika, orang itu salah meskipun dia hanya berpikir untuk melanggar haknya orang lain. Oh, ini Islami sekali ini. Jadi kalian kan sering pakai kalimat adillah sejak dalam pikiran. Kalau Immanuel kan bermorallah sejak dalam pikiran. Etislah sejak dalam pikiran. Jadi jangan mikir yang ngerus-ngerus, yang saru-saru, yang tidak bermoral. Jadi jangankan ganggu orang lain. Kalau sudah ganggu orang lain itu urusannya hukum. Tapi berniat ganggu orang lain itu urusannya moral. Ya kalau sudah ganggu beneran itu ya sudah pasti hakul yakin tidak bermoral. Tapi motif jelek pun mikir aja membayangkan dok. Itu sudah masuk kategori tidak bermoral. Jadi kayak kamu puasa tapi sing di pikiran makanan terus makan. Itu tidak etis sudah. Mikir mangan terus itu kan tidak etis. Meskipun secara hukum puasamu tidak batal. Tapi poso kok yang mikir panganan terus. Kayak bujangan yang mikir kawin terus. Loh yo. Ya kalau mikir nikah tidak masalah, nek mikir kawin kan bahaya. Jadi etislah sejak dalam pikiran. Karena ternyata kan tadi parameter moral itu dimulai sejak niat, sejak goodwill, keinginan baik. Kalau keinginannya di awal sudah jelek, motifnya sudah jelek, ya sudah dia sudah salah secara moral. Apalagi direalisasikan yang jelek itu sudah nggak ada hubungannya sama moral, itu hubungannya sama hukum. Kamu ingin mencela temanmu, ingin mencela karena mungkin dia sudah murtad, kafir, sesat dan lain-lain. Pengen kamu tak pisui temanku itu, dia tukang bid'ah. Masih ingin, itu sebenarnya menunjukkan moralmu jelek. Begitu kamu misuh beneran, urusannya hukum. Kamu bisa dilaporkan ke polisi. Jadi logikanya begitu. Jadi kalau ada temanmu kok maki-maki orang, wah kamu tidak bermoral, kurang mantep, kamu melanggar hukum. Karena kalau sudah direalisasikan, levelnya sudah hukum. Kalau masih diangen-angen, itu berarti perilaku moralmu sudah jelek sejak diniat. Jadi itu kalimatnya Immanuel Kant lagi. Terus, ini ada quote bagus lagi dari Immanuel Kant. I have no knowledge of myself as I am, but merely as I appear to myself. Jadi tadi, untuk memahami moralitas kan kita menengok ke dalam diri. Cuma, ya kita memahaminya pasti sejauh
dirimu tampil pada dirimu sendiri. Jadi jangan dikira memahami diri itu gampang. Kamu hanya bisa memahami dirimu sejauh dirimu yang tampil yang bisa kamu cerna. Mungkin banyak lagi rahasia-rahasia dirimu yang belum bisa keluar, yang masih harus diperdalam lagi. Jadi I have no knowledge of myself as I am. Aku yang asli itu nggak ngerti aku. Ngertiku aku yang tampil ini. Baik emosiku yang tampil, batinku yang tampil, pikiranku yang tampil. Atas dasar itulah aku berpikir tentang diriku. Mungkin masih banyak rahasia-rahasia tentang diriku yang belum tergali. Tapi ya, karena tidak tampil aku tidak bisa menangkap. Maka tadi, kebaikan-kebaikan itu tampilkan keluar. Biar kalian bisa menangkap dirimu sendiri. Ini juga kalimat bagus. The death of dogma is the birth of morality. Matinya dogma itu berarti kelahiran moralitas. Maka jangan kaget kalau orang sibuk terus dengan dogma-dogma, moralitasnya berkurang. Karena dia terbelenggu oleh formalitas ajaran. Suara hatinya tidak keluar. Kenapa? Karena hidupnya terikat oleh aturan-aturan di luar dirinya, dogma-dogma di luar dirinya. Maka kata Immanuel Kant, the death of dogma. Kalau dogma-dogma mati, maka moralitas lahir. Jadi kenapa dogma harus mati? Ya karena kalau dogma ya bukan keimanan, ada bedanya. Dogma itu keyakinanmu, keimananmu yang kamu lembagakan terus kamu semen, kamu beton sehingga beku. Tidak bisa diolah-olah, anti kritik, merasa selalu benar, itu dogma. Kalau ini tegak, besar, luar biasa, maka moralitas biasanya kalah. Ya dogma apa saja, termasuk dogma-dogma hukum. Makanya ada nenek-nenek yang nyuri kayu, terpaksa harus masuk penjara. Kenapa? Aturan hukumnya begitu. Mbok yo moralitas enggak. Ada maling dipukuli sampai bonyok, terus dibakar, tewas. Alasannya maling Pak, itu memang jahat. Maling di musola lagi, di masjid lagi. Itu jahatnya kuadrat itu misalnya. Terus dipukuli bareng, dibakar. Dogma. Moralitasnya tenggelam. Nah, kuncinya di situ. Kalau manut dawuhnya Immanuel Kant. Loh iya ya, basa Jawane kan ngono. Kalau diarabkan kan kola Immanuel Kant, sampun dawuh sapa Immanuel Kant kan. Ini boleh dipakai jadi moto. Rules for happiness. Aturan untuk hidup bahagia ada 3. Something to do, someone to love, dan something to hope for. Ya. Kelihatannya kamu 3-3-nya tidak punya. Ya. Something to do. Saya itu bingung Pak mau ngapain ini kok bingung aja. Tidak punya. Someone to love apa meneh. Iya. Something to hope for. Masa depanku gelap Pak. Saya besok mau jadi apa aku ya sih bingung. Susah kalau susah bahagia kamu 3-3-nya tidak punya. Jadi tahu ada sesuatu yang harus dikerjakan. Jangan khawatir lah, pekerjaan itu banyak. Kalau kamu mau, yang sedikit kan uangnya.
Kamu selalu mengaitkan pekerjaan dengan nilai uangnya, itu yang bikin susah pekerjaan itu. Banyak. Ya termasuk yang uangnya kecil-kecil itu kan juga banyak. Yang tidak ada uangnya sama sekali lebih banyak. Lu kerjaan itu banyak. Jadi jangan khawatir, Pak saya nggak dapat kerjaan. Lu kok pekerjaan nggak dapat? Ke rumahku bantu-bantu nyapu, bantu-bantu anu kan kerjaan. Kerjaan itu banyak. Yang susah karena kamu mikir duitnya. Hati-hati kalau orang nganggur itu masalah. Karena dia susah bahagia. Something to do. Beraktivitaslah. Yang kedua apalagi someone to love. Kalau nggak ada seorang pun yang kamu cintai, someone ya bukan something ya. Ya. Itu kalimatnya jelas loh Immanuel kan. Kamu nggak boleh alasan Pak, saya mencintai ilmu Pak. Ada iso someone itu bukan. Jadi seseorang untuk dicintai. Oke, yo orang tua lah enggak apa-apa buat alasan. Ya. Dan something to hope for. Sesuatu yang ada harapan. Jadi ada yang dikerjakan, ada yang dicintai dan penuh harapan, hidupmu mesti bahagia. Orang kaya sekalipun kalau dia merasa tidak punya harapan, saya mau ngapain lagi nih Pak, merasa sudah selesai sukses. Makanya banyak orang sukses terus bunuh diri. Karena dia tidak ingin meraih apa-apa lagi, terus jenuh. Nggak punya something to hope for. Tidak punya harapan, tidak ada target. Kemarin ngejar-ngejar pengen lulus, sekarang sudah lulus. Mau ngapain sekarang? Jadi lebih tidak bahagia lagi. Kemarin ada harapan, lulus ya tahun depan. Begitu lulus, ngapain lagi sekarang sudah hilang harapannya. Kemarin masih berharap lulus, sekarang berharap apa? Jadi ini rumusnya. Cuma yang tidak punya tiga-tiganya ya nggak usah jadi moto. Nyari moto yang lain. Moto-moto apalah gitu. Mangan orang mangan kumpul. Oke. Ini tentang filsafat. Science is organized knowledge. Wisdom is organized life. Sains itu organisasi, tata, kita menata, menertibkan pengetahuan kita, nanti lahir sains. Kalau kita menertibkan, menata hidup kita, itulah kebijaksanaan. Itulah hikmah. Maka filsafat itu sebenarnya tujuannya membuat hidup kita tertib. Jadi hiduplah yang tertib. Tertibkan hidupmu. Tertib itu kan kamu ngerti. Ini posisinya di mana, itu posisinya di mana. Ini kapan harus tampil, ini sembunyi dulu, ini. Itu kalau kamu ngerti rumus-rumus ini, kamu orang bijaksana. Kapan ngomong A, kapan ngomong B. Kapan harus maju, kapan harus mundur. Mengorganisasi hidup. Dan filosof itu yang dilakukan. Makanya setiap orang butuh filsafat kalau ingin menertibkan hidup. Organize life. Kalau science is organized knowledge. Pengetahuan yang diorganisasi. Oke, masih ada. Satu lagi, kecil. Look closely. The beautiful may be small. Itu penjelasannya panjang tapi unik. Lihatlah lebih dekat. Yang indah-indah mungkin kecil. Jadi kamu tidak tahu karena selama ini kamu jauh. Ini karena saya sejak kemarin banyak yang tanya, ada ustadz yang marah-marah sama Uin itu. Iya. Iya. Ya mungkin karena beliau jauh. Ya, karena jauh terus muncul asumsi-asumsi, imajinasi-imajinasi dari fakta-fakta kecil yang dipilih. Maka jawabannya apa? Look closely. Coba ayo dekat. Lihatlah lebih dekat. The beautiful may be small. Yang indah-indah mungkin tidak kelihatan karena kecil. Kalau dari jauh,
Kamu ngertinya yang booming-booming. Hari ini yang booming kan di media. Media itu kalau ada barang baik tidak akan keluar. Ya, karena yang keluar itu pasti yang bad news. Bad news is good news. Iya, berita jelek itu bagi media jadi berita bagus. Kesempatan gitu loh. Jadi dalam banyak hal itu ya, orang hari ini kenapa kok sering ada caci maki, padahal mungkin kenyataannya enggak. Terus kita nganggapnya, dia palsu, dia sengaja fitnah, dia sengaja bohong. Mungkin enggak. Mungkin dia hanya enggak tahu saja. Kenapa enggak tahu? Dia jauh. Maka look closely. Monggo, ayo dilihat lebih dekat. Kenapa? The beautiful may be small. Yang indah-indah mungkin kecil sehingga tidak kelihatan. Oh, ini bisa kamu pakai dalil macam-macam. Kalau kamu sedang naksir seseorang, mungkin Allah tidak mau kamu jelek loh. Look closely. Jadi, iya. Coba kamu deket lagi. Coba dicarilah lagi, jangan-jangan masa enggak ada menariknya sama sekali kan gitu. Sapa ngerti ana apike sithik-sithik kan ngono. Jadi ditelateni wae nanti kan ada wae. Adalah mesti menariknya. Jadi look closely, the beautiful may be small. Oke, alhamdulillah kita menyelesaikan satu babak filsafat moral Immanuel Kant. Minggu depan kita cari logika yang agak kebalikannya ini. Pragmatisme etik. Filosof Amerika, kalau Immanuel Kant filosof Jerman. Kita lihat cara berpikir pragmatis etik gaya Amerika dari John Dewey. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.